Halo Mirsa, selamat pagi. Jenazah Vanessa Angel dan suami telah dimakamkan. Sang sopir yang diduga menggunakan handphone saat berkendara berpotensi menjadi tersangka. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Lombok 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banuanya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama pemirsa, puluhan kios di pasar tradisional Guntur Ciawitali, Kabupaten Garut, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat ledakan tabung gas di salah satu kios. Kebakaran besar melanda kawasan pasar tradisional Guntur, Ciawitali, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tengah malam sempat terekam video amatir warga. Kobaran api dengan cepat menyebar ke puluhan kios di Blok G Pasar. Petugas gabungan yang cepat datang dengan singkat mampu menguasai api. Diduga kebakaran ini terjadi akibat ledakan dari gas LPG di salah satu kios pedagang gorengan. Tak ada korban dalam kejadian ini. Jadi diperkirakan ada kios yang terdampak dari kebakaran, adalah 10 kios. Ini kiosnya berbelakangan, jadi di depan 5, di belakang 5. Kalau penyebab api dari? Sementara untuk penyebab kebakaran ini diduga dari ledakan tabung gas. Oh, kebocoran selang. Kebocoran selang kayak seperti Dari pedagang apa, Pak? pedagang kopi, Indomie, dan goreng-gorengan. Dari kejadian ini, para pedagang diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin melaporkan. Bermaksud mengambil pintu pada sebuah ruko yang kosong, seorang pencuri yang kepergok warga berusaha kabur melalui atap. Namun pelaku yang bertingkah ala Spider-Man menjadi sasaran amuk warga setelah terjatuh. Warga dikejutkan dengan ulah salah satu komplotan pencuri yang beraksi pada sebuah ruko kosong di Jalan Rakyat, Medan, Sumatera Utara. Mengetahui banyaknya massa yang sudah mengepung, salah satu komplotan pencuri berusaha kabur melalui atap toko. Layaknya Spider-Man, pelaku berlari dari satu atap ke atap ruko lainnya. Namun upaya tersebut gagal setelah terjatuh dan menjadi sasaran amuk warga. Emosi massa mereda setelah pelaku dan 2 temannya dievakuasi ke Polsek Medan Timur. 3 pelaku bermaksud mencuri pintu serta barang-barang di ruko yang telah lama kosong. Kayak orang itu mau manjat ke atas, ngambilin pintu-pintu itu lah ya kan. Pintu yang udah ruko-ruko kosong memang. Cuman orang itu udah sering ngambil itu kan, manjat ke atas 3 orang. Jadi sekitarnya jam-jam 7-an lah, habis maghrib. Rame lah tadi di sini. Komplotan pencuri sudah sering beraksi namun baru kali ini tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Mirsa, dipicu dari knalpot motor bising, 2 kelompok warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan nyaris bentrok. Dengan menggunakan senjata tajam, kedua kelompok saling berhadapan nyaris baku hantam. Suasana dramatis terjadi saat polisi membubarkan tawuran yang sempat diwarnai tembakan peringatan. Suasana mencekam terjadi saat 2 kelompok warga di Desa Ketombrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan nyaris bentrok di tengah jalan. Kedua kelompok saling berhadapan, nyaris baku hantam dengan senjata tajam. Dari kejadian ini, polisi yang datang berupaya membubarkan warga dan terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk bisa meredam aksi dari kedua kelompok. Terjadi keributan di Desa Ketomporan. Kejadian ini berawal dari perkelahian 2 orang pelajar dari 2 kelompok warga yang telah didamaikan oleh pihak sekolah. Namun usai kejadian, sejumlah orang dari salah satu kelompok melintas menggunakan motor berknalpot bising.
Inilah yang memicu pelemparan yang berujung aksi dari dua kelompok warga yang nyaris bentrok. Ya karena naik motor, ribut motornya. Sehingga anak-anak warga di Lasape, kampung Lasape ini merasa dianggap bunyi motor yang besar ini double gas dianggap mengganggu ketenteraman warga di Lasape. Polisi berjaga di lokasi mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Mirsa, bus rombongan wisata asal Pasuruan terguling di jalur turunan tajam kawasan Hutan Cangar, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya, seorang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat bus mengalami remblong dan menabrak dinding, tebing, dan terguling hingga nyaris masuk ke jurang. Kecelakaan bus pariwisata rombongan asal Pasuruan ini terjadi di Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Bus terguling saat melewati jalur turunan tajam Cangar. Dari kecelakaan ini seorang penumpang tewas di lokasi kejadian, puluhan lainnya luka-luka. Petugas yang datang langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit Sumber Gelagah. Kecelakaan terjadi saat rombongan dalam perjalanan pulang usai berwisata di kawasan Banyu Panas, Cangar, Kota Batu. Di perjalanan warga telah memperingati supir untuk tidak melewati jalur Pacet. Namun sang supir tak menghiraukan, tetap nekat melintasi jalur turunan tajam. Di lokasi, bus mengalami remblong dan menabrak tebing hingga terguling dan nyaris masuk ke jurang. Sopir bus ini turun, dengan rombongan ini turun. Sebenarnya sudah diingatkan di atas itu oleh warga masyarakat di atas itu sudah diingatkan bahwasanya jalur ini sangat curam dan sangat berbahaya. Namun si sopir tidak menghiraukan himbauan dari masyarakat yang di atas. Sehingga sesampainya di Sendi, ini si sopir sudah merasakan bahwasanya rem ini ngeblong. Petugas Satlantas Polres Mojokerto langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari pemeriksaan, pengemudi mengaku bus yang dikendarainya mengalami remblong. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Mirsa, jenazah artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah dimakamkan berdampingan dalam satu liang lahat di Taman Makam Islam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Suasana duka dan isak tangis haru keluarga mengiringi pemakaman artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah di Taman Pemakaman Islam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Jenazah Vanessa dan suaminya dimakamkan berdampingan dalam satu liang lahat. Suasana kian haru saat jenazah suami istri korban kecelakaan maut di Tol Nganjuk ini dimasukkan ke liang lahat. Pemakaman diawali dari jenazah Bibi. Lalu dilanjutkan jenazah Vanessa Angel. Usai pemakaman, keluarga memanjatkan doa khusus untuk anak sematawayang Vanessa yang kini yatim piatu. Polisi memastikan kondisi sang anak stabil dan masih menjalani perawatan akibat luka yang dialami. Nah, info yang kami terima kondisinya stabil, ya, namun tetap dilakukan asesmen. Sementara asisten rumah tangga yang mengalami luka cukup parah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari kecelakaan ini, polisi telah melakukan olah TKP. Keterangan utama akan digali dari supir Vanessa yang selamat dalam kecelakaan. Namun, sang supir sampai saat ini belum bisa dimintai keterangannya karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur.
Jadi untuk sampai saat ini laporan dari penyidik Makassar Lantas belum dilakukan pemeriksaan untuk drivernya mulai pemulihan pada saat pasca kecelakaan. Kalau dari olah TKP dan pengecekan mobilnya ada kelalaian seperti apa nih? Kalau kesimpulan awal ya, tapi belum melakukan pemeriksaan, kesimpulan awal saat ini memang adanya kendaraan kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Jika dari hasil pemeriksaan nanti terbukti ada unsur kelalaian, bukan tidak mungkin sang supir akan ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas mengenaskan di Padang, Sumatera Barat. Diduga korban menjadi korban aksi begal sadis. Jasad korban ditemukan warga di bawah jembatan Muaro Siapi-Api dengan penuh duka. Mobil korban raib digasak pelaku. Warga Nagari Siapi-Api Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat gempar menemukan sesosok jasad laki-laki di bawah jembatan Muaro Siapi-Api. Korban ditemukan mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan berhasil mengidentifikasi korban Untung Kurniawan, seorang pengemudi taksi online warga Taradam, Padang Timur, Kota Padang. Dari pemeriksaan ditemukan sejumlah luka bekas senjata tajam. Diduga korban dibunuh di tempat lain dan dibuang di lokasi. Dari kejadian ini, mobil korban hilang digasak pelaku. Jenazah dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Saya tahunya setelah mengecek nomor handphone adik saya itu. Jadi kami sudah bisa mengetahui arahnya ke Pesel begitu. Dan diketahui dari handphonenya sudah tidak aktif lagi. Jadi kami berusaha untuk mencari, akhirnya memang benar ditemukanlah di daerah Bayang itu, jembatan api-api. Polisi masih menyelidiki kasus begal sadis ini untuk memburu pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Di Kabupaten Tangerang, seorang pengemudi taksi online terluka parah usai berduel dengan penumpangnya yang berupaya untuk merampoknya. Pelaku mengaku terpaksa merampok karena butuh biaya untuk menikah. Penemuan pengemudi taksi online yang terluka parah usai berduel dengan penumpangnya terjadi di kawasan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten akhir Oktober lalu, sempat terekam video amatir warga. Korban Hairudin terluka di bagian leher akibat ditikam pelaku yang pura-pura menjadi penumpang. Korban yang melawan membuat pelaku MR ikut terkapar di dalam mobilnya hingga akhirnya diserahkan warga ke Polsek Pasar Kemis. Usai perawatan, pelaku MR mengaku nekat merampok lantaran butuh biaya untuk menikahi kekasihnya November ini. Soalnya saya butuh uang juga sih buat nikah. Emang dipaksa dari ibu pacar abang buat cepet-cepet nikah atau gimana? Enggak sih, cuman udah acara bulan ini. Rencananya kapan bang bulan ini? Tanggal 22 ini November. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah merencanakan aksinya dengan memesan taksi online di kawasan Jakarta Barat. Saat sampai di tujuan, pelaku kemudian mengarahkan korban ke tempat sepi hingga terjadi upaya perampokan yang digagalkan korban. Kemudian terjadi pergumulan di dalam mobil, kemudian si korban sempat berteriak minta tolong, membuka pintu depan dan ditarik kembali, membuka pintu belakang kemudian ditarik kembali. Akhirnya si korban berhasil untuk keluar dari mobil tersebut. Setelah keluar, korban minta tolong kepada masyarakat. Selang tidak berapa lama, kebetulan anggota kami Polsek Pasar Kemis tidak terjauh-jauh dari TKP sedang berpatroli. Selain mengamankan mobil korban, polisi juga menyita 2 unit handphone dan pisau cutter yang digunakan pelaku untuk melakukan penikaman terhadap korban. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang anak buah kapal menjadi kurir jaringan narkoba internasional. Pelaku yang membawa 4 kg sabu masuk melalui perairan Bengkalis, Riau.
Seorang pria ditangkap anggota TNI Angkatan Laut Lanal Dumai, kawasan pantai Desa Buruk Bakul, Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Susun yang rapi, Pelaku anak buah kapal mencoba kabur dengan melompat ke laut saat menyelundupkan 4 kg sabu yang dibawanya dari Malaysia menggunakan kapal cepat. Rencananya, sang kurir akan membawa barang haram tersebut ke Aceh melalui jalur laut. Barang bukti sabu dan pelaku selanjutnya diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Para penyelundup narkoba jaringan internasional selalu memanfaatkan jalur laut dan menggunakan berbagai jenis kapal yang telah dimodifikasi. Dari Belawan, Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Mirsa, 2 jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Jasad kedua korban ditemukan terpisah 100 meter pada aliran Sungai Paron saat tim SAR melakukan pembersihan sisa banjir. Tim gabungan menemukan jasad korban banjir bandang di Desa Sidomulyo, Bumi Aji, Batu, Jawa Timur. Jasad korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Berjarak 100 meter dari lokasi pertama, tim gabungan kembali menemukan jasad bocah perempuan. Saat ditemukan, kedua korban tersangkut pohon yang tumbang di aliran Sungai Paron. 12 korban sempat dinyatakan hilang saat terjadinya banjir bandang. Ini satu orang anak cewek, yaitu umur kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian total berapa yang sudah ditemukan? Untuk yang ditemukan di Desa Sidomulyo, Dusun Juwan ini 3 orang yang di Kecamatan Batu ini. Usai banjir bandang menerjang Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur, tim SAR melakukan pembersihan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Seorang guru di Aceh Barat tewas dianiaya perampok. Pelaku menggasak perhiasan korban. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap. Banuanya 8 untuk Jalanan Muda, 86.